Sonora FM. Kami mengajak Anda sejenak untuk mendengarkan wawancara kami dengan Uskup Agung Palembang Aloysius Sudarso SCY terkait dengan situasi yang saat ini, khususnya pandemi virus corona yang sedang terjadi di Indonesia dan saat ini khususnya di Sumatera Selatan. Beliau saat ini sudah ada di ujung telepon. Selamat pagi, Monsinyur. Selamat pagi, Anda. Iya, Monsinyur, apa kabarnya? Baik. Sehat ya, Monsinyur? Ya, sehat. Baik. Ini tetap waspada, berjaga. Iya, baik. Terima kasih. Monsinyur, ini terkait dengan pandemi virus corona yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Komentarnya sendiri dari Monsinyur seperti apa? Ya, memang pandemi di Sumatera Selatan corona ini ya sudah dikatakan kemarin sudah merupakan suatu yang sungguh darurat. Iya. Jadi kita juga sudah dipertemukan dengan para tokoh agama, masyarakat oleh gubernur, pangdam dan sebagainya untuk menyampaikan situasi Sumatera Selatan ini. Dan tentu kami memperhatikan apa yang diamati oleh pemerintah dari kesehatan dan sebagainya untuk waspada tentang hal ini, ya. Oke. Apa kebijakan yang diambil oleh Keuskupan Agung Palembang terkait dengan situasi saat ini, Monsinyur? Ya, pertama-tama kita tentu mengapresiasi sikap pemerintah, ya. Sikap pemerintah yang tentu keputusan pemerintah adalah keselamatan rakyat, ya. Salus populi itu merupakan keselamatan rakyat atau bangsa, itu merupakan hukum utama sebenarnya dalam pemerintah. Maka kita wajib mengikuti anjuran pemerintah itu, dan juga kita dengan bijaksana menyampaikan kepada terutama umat Katolik, ya. Umat Katolik yang tentu pengertiannya di daerah-daerah, terutama orang-orang yang biasa menderita itu ya dianggap biasa-biasa saja gitu. Maka harus dijelaskan betul terutama hal seperti ini untuk umat-umat yang sederhana justru, ya, gitu. Oke. Ini terkait juga dengan rangkaian perayaan Paskah di tahun 2020. Seperti apa nantinya, Monsinyur? Nah, sudah kita putuskan bahwa perayaan Paskah bersama nanti dalam Minggu Suci ini akan kita rayakan secara live streaming online, supaya tidak terjadi perkumpulan, kebersamaan yang kumpul satu sama lain yang akan membahayakan untuk penyebaran virus ini. Maka kita mengambil inisiatif untuk misa, untuk acara ibadat dan sebagainya secara live streaming. Ini pun sudah berjalan sekarang ini, ya, untuk misa harian, ibadat harian dan sebagainya secara begitu, untuk ikut serta jangan sampai ada penularan yang cepat itu. Baik, ini juga terkait dengan virus atau penularan virus pandemi ini. Kapal juga membentuk crisis center, seperti apa, Monsinyur? Ya, crisis center ini sudah dibentuk dalam arti untuk menangani masalah-masalah entah yang berkaitan dengan ibadat, bagaimana dibuat supaya tidak ada masa yang berkumpul bersama-sama. Maka juga diputuskan agenda-agenda secara live streaming supaya dengan demikian tidak terjadi perkumpulan-perkumpulan bersama itu. Juga mengenai pertemuan-pertemuan, doa-doa dan sebagainya, diharapkan itu dibuat di rumah-rumah satu. Kedua, krisis center ini juga memfasilitasi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan ini mereka yang berkarya di rumah sakit, membutuhkan macam-macam alat yang mereka juga kurang mempunyai lengkap seperti itu
entah itu masker, entah itu pakaian pelindung dan sebagainya itu. Nah, krisis center ini mencoba mengusahakan itu walaupun tidak bisa memenuhi sepenuhnya gitu. Sedapat mungkin kita mengusahakan untuk ikut membantu mereka yang berada di garis depan yang sangat berbahaya itu. Para perawat, tenaga medis, para medis dan sebagainya. Karena mereka juga kan hidup dalam suasana macam itu, harus pulang ke rumah, ketemu dengan anak, kemudian harus cepat kembali lagi ke rumah sakit dan sebagainya. Itu kan menjadi menegangkan juga untuk keluarga-keluarga yang berkarya di garis depan seperti ini. Jadi oleh karena itu ya krisis center ini mencoba mengusahakan seperti ini. Kemudian juga mengundang umat untuk memberi dana bantuan untuk macam-macam yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi ini. Itu antara lain ya. Ini sudah berjalan, Monsinyur? Itu sudah berjalan. Kita sudah memberi bantuan ke rumah sakit sejauh kita mampu dengan mengumpulkan dana sampai sekarang ini sudah kita buat itu semuanya. Oke. Baik, Monsinyur, ada himbauan yang disampaikan khususnya untuk masyarakat dan umat Katolik yang ada di Keuskupan Agung Palembang? Kami menghimbau seluruh umat Katolik untuk sungguh-sungguh ikut memperjuangkan kesehatan kehidupan masyarakat yang dalam ancaman ini. Tetap tinggal di rumah, tetap juga untuk memelihara kesehatan yang prima sehingga tidak kena penyakit ini, dan juga berdoa tentu saja sebagai umat beriman dengan mendoakan satu sama lain, juga mengikuti ibadat lewat live streaming. Hari ini juga ada jalan salib lewat live streaming, dan nanti malam juga kan, nanti malam jam 12 malam Bapak Suci akan tampil dan akan memberikan berkat kepada dunia ini, menyerahkan dunia ini kepada perlindungan Tuhan, Bunda Maria, dan diharapkan agar seluruh umat juga berdoa bersama-sama, umat Katolik mendoakan dunia kita yang dalam kesulitan berat ini. Maka saya harapkan umat Katolik semua bukan takut atau bukan sangat cemas, tentu ini mencemaskan, tetapi dengan setia atas anjuran pemerintah yang diberikan kepada kita semua ini, karena pemerintah juga mengusahakan keselamatan masyarakat, maka kita sebagai anggota masyarakat yang baik tentu mendukung ini demi keselamatan kita sendiri dan masyarakat serta bangsa kita. Maka saya harapkan umat Katolik setia dan umat Katolik tetap penuh iman menghadapi situasi. Ya. Baik, terima kasih Monsinyur sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi saat ini pandemi dari virus corona yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Selamat pagi Monsinyur. Baik, salam untuk saudara-saudara sahabat Sonora, dan semoga tetap waspada, dilindungi Tuhan, membawa berkat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Monsinyur, selamat pagi. Itu tadi Uskup Agung Palembang Aloysius Sudarso SCY sudah menyampaikan informasinya terkait dengan kondisi terkini khususnya di Sumatera Selatan dan kebijakan yang diambil oleh Keuskupan Agung Palembang terkait dengan pandemi atau penyebaran virus corona ini. Sonora FM.